Selamat sahabat untuk kita semuanya. Umat-umat pengharapan dimanapun saudara dan saudari berada, pada hari Sabat ini kami sungguh senang dan kami menyambut semuanya untuk sama-sama bergabung kembali dengan kami dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat kita dalam pekan ini. Bersama dengan saya, Pendeta Muda Jendri Lumele. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Selamat hari Sabat Pak Pendeta. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Hari Sabat, hari yang penuh sukacita. Amin. Kita bersyukur pada saat ini kita akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kita yang kami sekaligus mengajak umat-umat Tuhan yang terkasih untuk boleh bersama-sama dengan kami mengambil buku sekolah sahabat dan Alkitabnya, dan biarlah kita menggali bersama-sama akan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan sorga, terima kasih di hari Sabat ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari firman-Mu. Tuntunlah pemikiran kami dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang mengajari kami, memberitahu kepada kami maksud-maksud Tuhan dalam pengalaman Abraham, Sarah, Ishak dan semua tokoh-tokoh Alkitab yang terkait. Biarlah itu menjadi penguatan kerohanian buat kami, membuat kami semakin yakin akan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan Ialah menjadi Raja kami. Tuhan yang baik, inilah doa kami. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pak Pendeta dan umat-umat Tuhan sekalian, sahabat lalu kita telah mempelajari selama sepekan yang lalu bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan Ia telah menyertai Abraham dari namanya dulu Abram menjadi Abraham, hingga Abraham dicatatkan terlibat dalam perundingan dengan Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Dan sahabat ini kita masuk ke dalam kisah selanjutnya bagaimana Abraham dalam kisah selanjutnya memiliki banyak perjalanan, dan salah satunya kita lihat dalam ayat hafalannya, Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan Pak Pendeta, untuk kisahnya Abraham salah satu yang paling terkenal adalah bagaimana ia mengorbankan anaknya. Boleh berikan kepada kita bagaimana kisah ini dipotretkan, digambarkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Pak Pendeta, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Jadi pemirsa, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada pada saat ini, ketika kita melihat ya kisah yang terkenal dari Abraham ini, ya kisah ketika dia hampir mengorbankan anaknya. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa menarik ya kalau kita pelajari bersama. Dan saya yakin Bapak Ibu dan juga Pak Pendeta mengetahui tentang kisah ini ya. Bagaimana ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya, ya, anak yang telah Tuhan janjikan. Iya. Dan anak ini adalah anak yang sudah sangat lama Abraham tunggu. Bayangkan dia menunggu ini sampai punya anak perjanjian ini umur ke 100 tahun. Ya. Dan yang memberikan anak ini pastinya adalah Tuhan, karena Tuhan yang menjanjikan ini. Tetapi satu pertanyaan pasti saat itu bagi Abraham. Mungkin pada saat ini kita sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, tetapi saya yakin pada saat itu Abraham bertanya-tanya, ya, mengapa Tuhan yang telah berjanji dan memberikan anak perjanjian yaitu Ishak, Iya. Tuhan yang sama juga menginginkan agar Abraham mempersembahkan anak perjanjian itu atau Ishak pada saat itu ya. Jadi inilah sebuah pertanyaan di dalam diri Abraham. Tetapi yang saya begitu kagum dari diri Abraham ini ya, bagaimana ketika dia punya penyerahan kepada Tuhan ya, dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta, walaupun pada saat itu saya yakin itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi Abraham. Ya, dan bahkan sampai kita pada saat ini. Karena bagaimana kalau kita perhatikan di perjanjian lama, Tuhan itu menentang sekali yang namanya mempersembahkan anak ya, mempersembahkan anak atau bahkan manusia kepada Allah-Allah lain. Tetapi di sini Allah sendiri yang minta untuk mempersembahkan anak dari Abraham ini. Tetapi Abraham di sini luar biasanya, dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia diperintahkan untuk melakukan tugas yang tidak masuk akal pada saat itu. Mungkin itu Pak Pendeta. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Pada saat itu Abraham menghadapi satu peristiwa di mana dia tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Iya, betul. Ketika ia mendengar perintah itu, yang ia tahu bahwa Ishak akan mati gitu ya.
bagaimana tercermin ada iman di dalam peristiwa itu Pak Pendeta? Silakan. Oke, baik. Jadi kita kembali lagi ya, ketika kita belajar tentang Abraham, maka kita akan belajar tentang iman Abraham yang luar biasa. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa iman Abraham sedang diuji. Nah, kalau kita di sekolah, kalau ada namanya ujian, ini artinya melatih kita ya, atau untuk mengecek kita sampai di mana pengetahuan kita yang kita tahu dari sebuah pelajaran. Nah, begini juga yang Tuhan buat kepada Abraham pada saat itu. Ya, melalui ujian yang Tuhan berikan pada Abraham, maka disitulah akan dilihat bagaimana iman Abraham, sampai di sejauh mana imannya, sampai sejauh mana penyerahannya kepada Tuhan. Dan kita tahu sampai akhir dari kisah ini ya, ketika hampir saja Ishak dikorbankan, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Baik, berarti Abraham tetap percaya kepada Tuhan, kepada apa perintahnya, Betul. kepada janji-janji yang ia telah terima daripada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk kisah selanjutnya kita tahu bahwa Abraham pada saat itu mendengar pertanyaan Ishak selalu, mana korbannya Pak? Gitu ya. Pasti. Mungkin dengan bahasa sehari-hari sekarang. Yang kita tahu bahwa Tuhan telah menyediakan satu korban pengganti. Bagaimana Pak Pendeta kita bisa melihat pelajaran-pelajaran rohani yang penting bagi kehidupan kita saat ini dalam kisah Abraham yang selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi ketika kita melihat ya, bagaimana ketika Ishak hampir dikorbankan, Tuhan menyediakan penggantinya ya. Tetapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa di dalam mengikut Tuhan ada hal yang harus kita korbankan. Ya, seperti Abraham pada saat dia mengikut Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan anaknya, karena imannya, penyerahannya kepada Tuhan, dia mau mengorbankan anaknya. Karena di atas itu semua dia tahu bahwa Allah yang sama yang telah memberikan Ishak, ya ini pelajaran kita beberapa sahabat yang lalu, maka Allah yang sama juga pasti akan sanggup untuk membangkitkan Ishak. Amin. Nah, ya, dan ketika kita melihat lebih jauh lagi ya di dalam cerita selanjutnya, bagaimana ketika pada saat itu Ishak bersama dengan Abraham telah menyiapkan kayu, mereka telah mendirikan mezbah, Ishak telah diikat. Ya, Ishak pada saat itu umurnya sudah dewasa. Bisa saja Ishak melawan ya, ketika dia diikat bisa saja Ishak melawan. Tapi karena Ishak telah hidup di dalam kebenaran bersama dengan orang tuanya, dan dia juga punya iman dan penyerahan kepada Tuhan, dia menurut apa yang diperintahkan oleh ayahnya Abraham pada saat itu. Dan luar biasanya ketika Ishak hampir saja dikorbankan pada saat itu, Tuhan Allah yang luar biasa dia menyediakan. Amen. Menyediakan apa? Menyediakan korban pengganti ya. Di mana pada saat itu ada domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak ya. Dan malaikat Tuhan yang turun dari langit mengatakan bahwa tidak perlu kamu persembahkan anakmu Ishak. Ya, ini saja korban pengganti yang Tuhan telah berikan sebagai pengganti dari Ishak yang harus dikorbankan. Baik, itu menunjukkan kepada kita ya Pak Pendeta bagaimana Yesus Kristus hadir sebagai korban pengganti untuk mendamaikan kita semua. Di situ juga kita bisa melihat bahwa Abraham tidak perlu mengorbankan sesuatu hal pada akhirnya ya, karena pada akhirnya Ishak tetap hidup. Namun yang Tuhan minta ialah bagaimana penyerahan daripada Abraham yang sungguh-sungguh, yang total, keseluruhan, bahkan sampai diminta harta paling berharganya pun gitu ya, karena betul. Ini yang dinanti-nanti ya Pak Pendeta ya. Itu paling berharga. Paling berharga ya, dan ia merelakannya dengan bukti bahwa ia beriman kepada Tuhan. Namun Tuhan begitu baik menyerahkan Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan untuk kita semuanya ya Pak Pendeta ya. Baik, mungkin dari pelajaran-pelajaran yang di sini ada yang Pak Pendeta mau tambahkan lagi? Oke, baik. Jadi di sini yang saya ingin tambahkan ada satu hal yang menarik yang saya dapat ya. Jadi bagaimana sebuah situasi yang Abraham dan Ishak alami pada saat itu. Ketika mereka harus akan menghadapi kesedihan karena Ishak akan dikorbankan, malaikat Tuhan turun dan mengatakan bahwa ada korban pengganti. Ya, kalau kita bisa tempatkan posisi kita di diri mereka pada saat itu, pasti mereka merasakan kelegaan. Kelegaan. Gantinya Ishak harus dikorbankan, Tuhan mengganti korban yang lain. Nah, ini pun kalau kita bawa di dalam kehidupan
kita sekarang ya. Kita adalah manusia yang harus mati oleh karena dosa-dosa kita ya. Dosa-dosa kita yang begitu banyak ya, dan kita harus mati oleh karena itu semua. Tetapi kita begitu beruntung karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Melalui kematian Yesus, Dia menggantikan kita untuk mati, dan pastinya kita pun harus merasakan kelegaan yang sama. Ya, karena kita tidak jadi mati oleh karena dosa kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena Yesus yang telah menggantikan kita dan mati di atas kayu salib. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi saya menangkap bahwa dari Tuhan Ia mengulurkan tangan, ibaratnya itulah kasih karunia yang Tuhan berikan. Cuma-cuma bukan karena kita hebat, tapi ya itulah karena Tuhan yang berkemurahan. Tapi dari kita lihat dari Abraham, berarti kita beriman ya. Ya, harus ada iman di dalam. Kedua hal itu bersatu padu dan Tuhan mengaruniakan pada kita keselamatan. Baik, di kisah selanjutnya Pak Pendeta, ketika kita sudah melihat peristiwa yang menguji iman, menguji kepercayaan, di sini Abraham menghadapi satu kesedihan. Ia harus berpisah dengan istri, pasangan yang ia sangat kasihi. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat Pak Pendeta dari kematian seorang Sarah, istri yang Abraham sangat kasihi, istri yang juga beriman kepada Tuhan gitu ya. Silakan Pak Pendeta. Oke ya, jadi perlu kita garis bawahi bahwa saya yakin Sarah juga adalah seorang hamba Tuhan yang punya iman yang luar biasa kepada Tuhan ya. Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan Abraham, Sarah selalu terlibat di dalam pemenuhan janji-janji Tuhan ya. Baik untuk mereka keluar dari tanah mereka menuju tanah perjanjian, Sarah ikut. Baik ketika mereka memperoleh anak perjanjian yaitu Ishak, ya Sarah sebagai ibu dari Ishak. Mereka menunggu di waktu yang tua dan tetap terus bersandar dan penyerahan kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka memperoleh anak perjanjian itu. Tetapi sebuah kesedihan yang harus dihadapi oleh Abraham ya pada saat itu. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa tidak lama setelah peristiwa Ishak hampir dikorbankan, ya mungkin bisa kita bilang Sarah mungkin mengalami sedikit rasa syok pada saat itu ya, ketika mendengar cerita saat Ishak hampir dikorbankan. Mungkin ini juga bisa menjadi penyebab ya. Tetapi terlepas daripada itu semua, pelajaran yang bisa kita dapat di sini bahwa Sarah adalah satu-satunya wanita di perjanjian lama yang waktu kematiannya atau umur kematiannya ditulis. Nah, sebagai seorang wanita dia satu-satunya ya. Dan juga dari semua bangsa ya yang mana adalah keturunan Abraham, keluarga Abraham, Sarah lah orang pertama yang dikuburkan di tanah perjanjian ya. Yang mana ini mempertegaskan kembali bahwa tanah perjanjian atau tanah Kanaan pada saat itu yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, itulah yang akan menjadi milik Abraham. Dan di mana ketika istrinya dikubur, maka Abraham pun harus tinggal di tanah itu ya, dan dia harus beranak cucu di sana dan harus menjadi berkat bagi semua bangsa yang di sana. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya teringat kepada kitab Kejadian 23. Pada saat itu dituliskan kisah riwayat Sarah meninggal dan Abraham hendak mencari kuburan dan bahkan nanti akan mengubur istrinya. Dan pada saat itu di ayat yang keempat, kalau saya tidak salah ingat, Kejadian 23 ayat 4, Abraham berkata kepada kelompok orang Bani Het yang waktu itu mereka tinggal di lingkungan sudah di tanah perjanjian ya, betul. dari Pak Pendeta. Abraham mengatakan bahwa kami ini orang asing dan orang pendatang. Berilah kepada kami satu kuburan untuk kami beli dan itu untuk dipakai untuk menguburkan istrinya. Abraham di sini menunjukkan dirinya sebagai seorang asing, seorang pendatang. Namun respon yang menarik ketika nanti kita boleh buka Kejadian 23 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa orang Bani Het merespon, Abraham engkau adalah orang yang baik, dan mereka mengatakan engkau adalah raja dari negeri ini gitu ya. Dari mana, bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran Pak Pendeta mengenai kedua ayat ini terkait dengan Abraham, istrinya, dan bagaimana mereka dianggap dengan orang-orang Kanaan itu? Terima kasih ya. Jadi ketika kita mulai dari ayatnya yang keempat dalam Kejadian 23, Abraham menganggap dirinya adalah sebagai orang asing ya. Karena betul demikian adanya ya. Karena dia bukan penduduk asli pada saat itu. Ya, dia disuruh Tuhan untuk pergi ke sana. Dan di sana sudah ada penduduk asli di sana, yaitu orang-orang Het yang diceritakan di dalam Kejadian 23. Dan ketika Sarah mati, mereka membutuhkan tempat untuk mengubur Sarah. Dan ketika Abraham meminta kepada orang Het, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang asing agar dia dikasihani untuk diberikan tempat untuk mengubur istrinya.
Tetapi respon yang luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang Het di dalam Kejadian 23 ayat 6 ya, seperti yang Pak Pendeta bilang, bahwa orang Het menganggap Abraham sebagai raja yang agung ya. Jadi kalau kita melihat di sini mengapa Abraham sampai dianggap orang Het sebagai raja yang agung? Ya, saya yakin bahwa pada saat itu orang-orang yang ada di tanah Kanaan melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Amin. Bagaimana Abraham selalu mencerminkan tabiat-tabiat Tuhan. Mungkin dari tingkah lakunya, dari perkataannya, bagaimana dia memperlakukan sesama manusia, dan banyak lagi hal-hal yang dia lakukan yang pastinya itu mencerminkan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah umat Tuhan yang punya iman dan penyerahan kepada Tuhan. Ya, sehingga sebagaimana orang Het menganggap Abraham adalah raja yang agung, begitu juga yang Tuhan telah buat kepada Abraham ya, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan punya tanah perjanjian yang mana sudah dia tempati pada saat itu. Dan itu sudah kita bisa lihat ketika orang Het berkata bahwa dia raja yang agung sudah terpenuhi. Dan saya yakin bahwa pada saat itu Tuhan selalu menyertai Abraham. Baik. Pada sisi yang lain saya melihat berarti Abraham juga sudah menjadi berkat ya Pak Pendeta ya, Betul. bagi orang Bani Het. Karena kalau tidak berarti kalau model-model orang zaman dulu atau dalam situasi mereka bertumbuh, mereka akan dianggap sebagai ancaman ya. Iya betul, karena orang asing. Tapi karena Abraham menjadi berkat dan sudah menjadi berkat juga bagi orang lain dan mereka dapat diterima dengan baik. Itu menjadi pelajaran yang baik juga untuk kita pada saat ini. Dan kisah berikutnya dikisahkan ketika Ishak, Abraham mencari seorang pendamping bagi Ishak yang baik bagi dia, dan bagaimana Abraham mempercayakannya kepada Tuhan dan juga mengutus hambanya untuk mencarikan ini. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat khususnya mengenai Abraham dalam hal ini, Pak Pendeta, silakan. Oke, baik ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan di sini Ishak pada saat itu ya kan, dia sudah tumbuh dewasa ya, dan janji Tuhan bahwa dari keturunan Abraham dia akan menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat bagi orang banyak. Tetapi bagaimana itu bisa terwujud kalau Ishak belum menikah, belum punya keturunan? Nah, ya kan? Jadi akhirnya Abraham memutuskan untuk mencarikan istri bagi Ishak. Tetapi masalah yang lain timbul adalah pada saat itu di mana Abraham dan Ishak tinggal, mereka tinggal di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Dan takutnya ketika Ishak mungkin tertarik dengan wanita di sana, bukannya dia semakin dekat kepada Tuhan, malah dia akan semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Sehingga dipilihlah jalan di mana Abraham ingin mencarikan pendamping bagi Ishak, istri bagi Ishak yang sama-sama takut akan Tuhan. Ya, dan akhirnya Abraham berdoa kepada Tuhan, ya. Dan dia juga memberikan sumpah kepada hambanya yang dia telah percayakan untuk mencari istri bagi Ishak. Ya, jadi kembali lagi kita lihat di sini bagaimana Abraham di dalam kehidupannya selalu menunjukkan iman, dia selalu menunjukkan penyerahan kepada Tuhan, dan bagaimana juga dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin itu Pak Pendeta yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Abraham mengandalkan doa ya Pak Pendeta ya. Bagaimana dengan Eliezer? Karena ia yang dipercaya langsung, istilahnya dia orang lapangannya nih Pak Pendeta. Yang bertemu langsung, melihat situasi langsung, mana perempuan yang cocok buat Ishak. Bagaimana kisah ini diceritakan selanjutnya Pak Pendeta? Oke, baik ya. Jadi setelah Abraham memberikan sumpah kepada Eliezer, Eliezer pun pergi. Ya, pergi. Dan satu lagi, Eliezer ini adalah hamba yang juga takut akan Tuhan ya. Karena di dalam menjalankan tugasnya yang disuruh oleh tuannya, dia pun berdoa kepada Tuhan. Ya, dan dia katakan juga bahwa ketika dia tiba pada saat itu dia ada di Mesopotamia ya. Pada saat itu dia tiba di sebuah sumur. Dan dia mengatakan siapa wanita pertama yang memberikan dia minum, maka itulah yang akan menjadi istri dari tuannya, yaitu Ishak. Ya, dan akhirnya ada Ribka di situ yang ditemui. Ya, Ribka tidak hanya memberikan minum kepada Eliezer, unta-untanya juga diberi minum pada saat itu. Mungkin itu, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kalau pada saat itu Eliezer sudah ketemu Ribka, apakah memang sudah wajib Ribka mau ikut Pak Pendeta? Ya sebagai
pertanyaan juga ya. Kira-kira Ribka harus nggak ada pilihan lain ya, atau Iya. bagaimana? Jadi kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita mempertegaskan bahwa Ribka di sini ada punya kuasa untuk memilih. Dia bisa memilih untuk mengikuti apa yang Eliezer sampaikan. Dia juga bisa memilih untuk menolak apa yang Eliezer sampaikan. Tetapi di sini saya melihat bahwa Ribka tahu bahwa Eliezer ini punya Tuhan yang juga takut akan Tuhan. Ya, Abraham ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dan otomatis Ribka pun bisa yakin bahwa Ishak yang merupakan laki-laki yang dicalonkan untuknya sebagai suami, dia yakin juga dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Ribka juga orang yang takut akan Tuhan ya. Jadi di sini ketika dia pun melihat bahwa ini adalah rencana Tuhan, ini adalah jalan-jalan Tuhan, dan dia pun memilih untuk mengikut apa yang hamba dari Abraham yaitu Eliezer sampaikan untuk menjadi istri bagi Ishak. Baik, terima kasih. Berarti ada satu kata kunci yang tadi saya dapatkan, mengikut kehendak Tuhan ya, Iya, karena betul. mereka takut akan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan kisah berlanjut ketika Ishak sudah mendapatkan Ribka, dan ternyata di cerita selanjutnya Abraham pun diceritakan di sini menikah kembali dengan seorang yang bernama Ketura. Bagaimana janji ini Pak Pendeta? Apakah masih ada ketika Abraham menikah dengan Ketura? Silakan Pak Pendeta. Oke, baik ya. Jadi ketika Sarah telah meninggal ya Iya. kan, pada saat itu Sarah sudah tidak ada ya, Sarah telah meninggal. Ishak sudah mempunyai istri yaitu Ribkah Iya. ya, dan Abraham di masa tuanya akhirnya mengambil seorang perempuan yang bernama Keturah untuk menjadi istrinya, untuk menjadi pendamping dalam kehidupannya. Saya juga di sini juga melihat kembali bahwa Tuhan selalu menyertai Abraham. Ya, Tuhan menyediakan Abraham seorang penolong ya, dalam hal ini adalah istrinya untuk menemani dia di dalam masa tuanya. Tetapi sebuah pelajaran yang saya dapat di sini, inti dari mengapa ada Keturah di dalam kehidupan Abraham ya, sebagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya, keturunannya akan banyak ya, dan akhirnya kalau kita perhatikan bahwa dari Keturah Abraham punya 6 orang anak ya. Dari Sarah dia punya Ishak, dari Hagar dia punya Ismail ya, dan akhirnya dia mempunyai 8 orang anak. Dan dari 8 orang anak inilah maka dia akhirnya Abraham punya keturunan yang banyak. Dia menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janji yang Tuhan telah berikan sebelum dia keluar dari Ur Kasdim pada saat itu. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Bagaimana kita melihat pelajaran-pelajaran ini Pak Pendeta? Kita memohon bantuan Pak Pendeta untuk diberikan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita bawa untuk lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ya, jadi kalau kita belajar namanya aplikasi, banyak aplikasi yang saya secara pribadi ambil di sini ya. Mungkin saya yakin juga pendeta punya aplikasi pribadi, dan pasti pemirsa juga punya aplikasi-aplikasi pribadi ya. Tetapi dari saya secara pribadi yang saya ingin ambil di sini tentang bagaimana pengalaman iman dari Abraham dan bagaimana pemenuhan janji di dalam kehidupannya ya. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk keluar dari tempatnya, dia penuh iman, dia percaya kepada Tuhan, dia belum tahu tempatnya. Ya, tetapi di dalam perjalanan pemenuhan janji itu, Abraham pun mengalami yang namanya jatuh. Ya, tetapi ketika Abraham jatuh, ada Tuhan selalu yang menyertai dia. Dan akhirnya Abraham bisa bangkit kembali. Ya, dia lebih lagi menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dia kembali lagi punya iman kepada Tuhan. Dia mungkin pernah ragu, tetapi Tuhan terus meyakinkan dia di dalam kehidupannya ya. Satu pelajaran yang bisa kita bawa aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini, bahwa janji Tuhan dia telah menyediakan tempat bagi kita ya, supaya tempat di mana dia berada pada saat ini kita pun berada di sana. Bagaimana agar kita dapat memperoleh janji ini dalam kehidupan kita? Kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Kita harus punya iman kepada Tuhan ya. Mungkin juga ada pengalaman kita akan jatuh ya kan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, sehingga dari kekuatan itu kita akan dibawa kembali untuk lebih lagi berserah kepada Tuhan, agar pemenuhan janji itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, terima kasih Pak Pendeta. Kalau saya melihat dari Ishak Pak Pendeta, Ishak bagaimana dia menurut kepada apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ia
sudah cukup matang ya Pak Pendeta ya. Ya, usianya juga. Khususnya pada peristiwa dia hendak dipersembahkan. Tapi dia tidak melawan seperti yang tadi Pak Iya, Pendeta betul. sampaikan. Saya sangat itu terkesan dengan Ishak, bagaimana dia mau untuk menurut, mau untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Walaupun pasti ada beban yang sangat berat ya Pak Pendeta ya Pastinya ya. dalam diri Ishak, dan itu menjadi panggilan buat kita. Mungkin ada orang-orang muda yang menyaksikan ataupun anak-anak yang sama-sama pada saat ini menyaksikan, menjadi aplikasi yang bisa kita ambil bahwa orang tua kita mengasihi kita, orang tua kita takut akan Tuhan, pasti apa yang disampaikan adalah hal-hal yang baik, Amin. maka kita diajak untuk menuruti apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita Pak Pendeta. Baik Pak Pendeta, kita tiba di penghujung diskusi kita pada hari Sabat ini. Kami mempersilakan Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi sebagai kesimpulan kita di dalam pelajaran kita sepanjang pekan ini, sesuai dengan judulnya adalah janji. Ya, di masa tua dari Abraham, Tuhan kembali lagi memperteguhkan janjinya. Iya. Ya, bahwa dari Abraham dia akan dari keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Ya, dan kita melihat bagaimana proses pemenuhan janji ini. Satu poin yang saya dapatkan sebagai aplikasi kita untuk kita bisa peroleh, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Iya. Dan Tuhan juga selalu menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi satu pertanyaan bagi kita ya, apa yang kita korbankan untuk mengikut Tuhan? Nah, tetapi dari semua apa yang kita korbankan, yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar dari apa yang kita korbankan. Untuk itu, untuk kita dapat memperoleh janji yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kerajaan sorga, kita harus menaruh kepercayaan. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita harus menaruh iman yang lebih lagi kepada Tuhan, agar di dalam kehidupan kita, sebagaimana janji Tuhan, dia akan selalu menyertai kita, dan pemenuhan janji itu akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulan yang telah disampaikan. Biarlah pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan pada saat ini dan juga pada saat umat-umat Tuhan yang terkasih mempelajari kisah kembali daripada Abraham ini, itu boleh menguatkan kita semua akan janji firman Tuhan yang selalu menyertai kita semuanya. Sebagai ayat penutup Pak Pendeta, kami rindu menyampaikan sebuah ayat untuk kita baca bersama. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dikatakan firman Tuhan seperti demikian. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah perintah Tuhan, dan di bagian akhir ada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah janji itu kita pegang dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kita boleh imani akan janji firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk pertemuan kita pada saat ini. Kita akan tutup diskusi kita dengan doa. Kami mempersilakan Pak Pendeta untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik, kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang bertakhta di dalam kemuliaan kekudusan kerajaan surga, kami kembali merasakan bagaimana berkat Tuhan yang telah kami peroleh melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat kami pada saat ini. Kami memohon ya Tuhan, biarlah melalui pertolongan-Mu kami akan dimampukan untuk dapat memahami, mengerti setiap pelajaran yang telah kami diskusikan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami untuk menanti janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau akan selalu menyertai kami, biarlah Engkau juga akan memberikan kami kekuatan dan keteguhan di dalam iman kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami selalu di sepanjang acara ibadah kami dan sepanjang hari Sabat ini. Jadilah kehendak Tuhan atas kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih banyak umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat Hari Sabat. Selamat berbakti. Tuhan memberkati.